Baik, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Philip Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi Philip Morning Market Call pada edisi hari ini, tanggal 1 Maret 2016 hari Selasa. Sebelumnya kami mohon maaf untuk keterlambatan waktu karena adanya beberapa permasalahan teknis. Kita akan mulai dengan indikasi IHSG di sini yang di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways atau cenderung konsolidasi di support resisten di level 4.705 dan 4.808. Adapun sentimen yang cukup beragam ini datang dari pasar regional pagi ini, di mana tampaknya para pelaku pasar masih mencermati langkah kebijakan PBOC atau People Bank of China yang kemarin menurunkan rasio reserve requirement-nya atau rasio GWM-nya, di mana ini seharusnya berdampak cukup positif untuk likuiditas dari Cina sendiri. Dan yang kedua ini datang dari pasar, maksud kami dari harga minyak dunia yang pada perdagangan Asia ini cenderung flat, hanya bergerak naik 0,1% ke level 33,78 per barrel. 33,78 dolar per barrel setelah pada perdagangan semalam ini bergerak cukup signifikan naik sebesar lebih dari 3%. Selanjutnya kita masuk ke stock to watch, di mana di sini ada beberapa saham yang dapat diperhatikan pada hari ini. Yang pertama yaitu dari Lipo Karawaci atau APKR yang menyiapkan belanja modal senilai 5 triliun rupiah pada tahun ini untuk mendanai proyek-proyek propertinya seperti Orange Country, kemudian Millennium Village, dan Monaco Bay. Kemudian yang kedua dari Jababeka atau Kija yang menargetkan marketing sales-nya ini tumbuh 40% pada tahun ini menjadi 1,4 triliun dibandingkan tahun kemarin hanya sebesar 1 triliun. Yang ketiga dari Java Confit atau Java yang membukukan net profit growth atau pertumbuhan laba bersih ini sebesar 38% year on year menjadi 468 miliar pada tahun 2015 yang lalu. Dan di mana kenaikan dari laba bersih dari Java ini didukung oleh kenaikan dari pendapatan mereka yang naik sebesar 2,45%. Selanjutnya terakhir dari Bank Pembangunan Jawa Barat atau BJBR yang yang kemarin membukukan net profit atau pertumbuhan laba bersih itu hampir 25% year on year menjadi 1,38 triliun. Dan di mana kenaikan dari net profit mereka ini didukung oleh kenaikan dari interest income atau pendapatan bunga yang naik sebesar hampir 12% year on year, sedangkan untuk fee based income atau pendapatan dari fee ini naik sebesar 11% year on year. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat diketik di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan pertama, selamat pagi untuk Ibu Mary Sarusli yang menanyakan untuk saham Pakuwon atau Powon. Untuk Pakuwon, di sini kita melihat ada cukup bergerak ranging untuk beberapa hari terakhir dan di sini ada support yang cukup kuat di sekitar level 450. Jadi kami bisa rekomendasikan untuk masuk di sekitar level 450 sampai dengan 452 dan untuk level take profit ini untuk jangka pendek berada di level 465 sampai dengan 470 demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mas Agus mengenai Cepin, ada isu apa? Untuk Cepin sendiri, belum, untuk yang paling terakhir belum ada isu-isu yang paling baru dari Cepin ini sendiri. Namun apabila beberapa bulan yang lalu, yakni pada awal Januari, bisa kita ingat bahwa ada isu mengenai kartel yang terjadi di industri pakan ternak, di industri DOC. Oleh karena itu, nampaknya eh, Komisi Persaingan Usaha ini menginvestigasi perusahaan-perusahaan pakan ternak apakah terjadi indikasi kartel seperti yang diisukan sebelumnya. Namun untuk kinerja Cepin sendiri ini kemungkinan akan banyak dipengaruhi oleh penguatan atau pelemahan dari rupiah. Bisa kita ketahui bahwa sejak awal tahun yang lalu bahwa rupiah ini cukup menguat. Oleh karena itu ini juga kemungkinan bisa mengurangi dampak dari untuk dapat mengurangi sehingga dapat meningkatkan kinerja dari Cepin ini sendiri. Untuk isu yang terbaru mungkin hanya dari rupiah saja, di mana bahan bakunya ini masih dari impor, dan apabila rupiah mengalami penguatan maka ini cukup bagus dari Cepin atau dari industri pakan ternak yang lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lili Nurhayati yang menanyakan bagaimana untuk pergerakan Telkom.
Untuk dari sisi teknikal, di sini kita bisa melihat bahwa Telkom saat ini pergerakannya masih cenderung ranging sejak beberapa hari yang lalu, dan kisaran support dan resistennya saat ini berada di level 3.175 dan 3.340. Jadi kalau Ibu baru berencana untuk masuk ke saham Telkom, kami bisa rekomendasikan untuk masuk di sekitar level 3.150 sampai dengan 3.200, karena di level tersebut di sini seringkali terjadi rebound. Jadi di sini ada support yang cukup kuat, dan itu juga ada EMA 50. Jadi di mana pertahanannya cukup kuat di sekitar level tersebut. Dan untuk level take profit jangka pendek ini kami bisa rekomendasikan di sekitar level 3.335 sampai dengan 3.340 untuk jangka pendek. Sementara itu dari laporan keuangan sendiri, untuk Telkom belum merilis untuk laporan keuangannya untuk akhir tahun 2015. Namun jika memang laporan keuangan dari Telkom ini bisa lebih baik dari ekspektasi para analis, maka hal ini juga akan menjadi salah satu katalis yang cukup positif untuk kenaikan dari Telkom untuk jangka pendek. Demikian, Bu. Selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga, ini bagaimana pergerakannya jangka pendek dan jangka menengah? Untuk Jasa Marga sendiri, ini kalau kita lihat secara untuk weekly-nya, ini saat ini sedang mengalami bearish, jadi tekanan jual masih cukup tinggi dalam jangka menengah, sementara jangka panjang ini bullish, sehingga trennya saat ini sendiri untuk daily itu adalah trennya adalah sideways untuk Jasa Marga. Harga memang sudah turun, ini cukup dalam, sudah menyentuh level 5.300 yang merupakan support, dan saran kami sendiri mungkin bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Jasa Marga, ini kita bisa buy tapi sifatnya lebih spekulatif, karena tekanan jual juga saat ini masih tinggi, tapi kita bisa buy di harga yang lebih rendah, itu di level sekitar 5.150 sampai 5.200. Jadi kalau untuk beli di harga sekarang sendiri, ini saran kami karena tekanan jual masih ada, jadi masih berpotensi mengalami pelemahan untuk Jasa Marga. Demikian. Oke, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ipong. Selamat pagi, Pak. Kalbe kemarin naik cukup signifikan dan masuk dalam top 10 frekuensi. Bagaimana pergerakannya dalam jangka pendek? Apakah sudah bisa masuk? Kemarin iya, ada penguatan, namun sebenarnya penguatannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat di sini, penguatannya hanya sekitar kurang lebih 2%. Gitu. Dan kalau kita lihat jangka pendek, ya, pergerakan untuk Kalbe sendiri, di sini kalau kita lihat MA20-nya, ya, yang garis warna merah ini, ya, yang garis warna merah di bawah garis warna biru ini
ini masih menjadi level resisten yang cukup kuat ya. Walaupun kita lihat kemarin harga sempat menembus level MA20 ini, namun kemudian di close atau ditutup kembali di bawah level MA20 ini. Jadi untuk jangka pendek kami masih melihat sebelum nantinya candle atau penutupan candle bisa menembus di atas level MA ini, kami masih belum melihat ada tanda-tanda untuk penguatan atau pembalikan arah. Jadi untuk jangka pendek ini kami masih melihat adanya tren yang sideways. Dan untuk level support ini ada di level 1200 kurang lebih 50 ya, dan untuk resistennya ini ada di 1310 begitu Pak. Nah, oke, selanjutnya. Oh, ini yang Kalbe juga ada dari Bapak Bernan tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk untuk Bapak Yudi Harsono. Indofood ada news apa dan apakah sudah bisa di take profit? Indofood, untuk news kami rasa tidak ada news apa-apa. Kami juga belum mendapatkan update atau belum mendapatkan berita apa-apa dari pihak perseroan. Ya, kalau kita lihat secara teknikal memang trennya sangat bullish ya, atau bullishnya cukup kuat untuk Indofood. Dan kebalikan untuk Indofood ya, kebalikan dari Kalbe. Kalau MA20 tadi ya, yang merah ini untuk Kalbe itu menjadi level resisten, namun kelihatan MA20 ini untuk Indofood malah menjadi level support ya. Jadi kalau memang Bapak atau Ibu memang sudah memiliki di level harga rendah, mungkin bisa di take profit di level harga 7.000 ya. Nanti kalau ada sedikit koreksi lagi mendekati MA20-nya baru bisa diambil lagi gitu. Jadi untuk sementara kalau memang Bapak Ibu masih ingin hold ya, kalau kita lihat tren di sini masih cukup MACD masih cukup kuat penguatannya ya. Kalau masih ingin di hold bisa saja di hold, namun kalau dalam profitnya sudah cukup lumayan, mungkin bisa di realize setengahnya dulu dan setengahnya dibiarkan untuk naik ke atas lagi, atau nanti kalau ada sedikit koreksi lagi bisa masuk lagi setengahnya, begitu Pak. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Leomoy. Selamat pagi Ibu. Bagaimanakah dengan prospek Akra, baik dari fundamental dan teknikal yang kemarin ditutup dengan lonjakan harga? Terima kasih. Untuk Akra ya, kami bahas dari sisi teknikalnya dulu. Untuk Akra sendiri trennya bullish ya. Untuk level supportnya ini sama juga seperti Indofood, MA20 menjadi level acuan support yang cukup bagus kalau kita lihat di sini. Namun kalaupun nantinya ditembus ya, ada MA50 yang masih cukup support di level bawah. Jadi untuk trading plan-nya, kalau memang ini sifatnya spekulatif ya, kalau memang ingin buy ya, bisa dicoba di level MA20-nya atau di harga kurang lebih 7.700. Dan untuk take profitnya bisa dicoba di level 8.150 untuk jangka pendeknya. Kalau kita lihat tren di sini juga MACD ya, di sini ada sedikit potensi ya
untuk Golden Cross. Di sini kita lihat ada sedikit potensi untuk Golden Cross, dan juga kalau kita lihat stokastik ini juga masih sehat, belum masuk ke zona overbought. Jadi untuk trading jangka pendek masih memungkinkan gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Diana Ningrum mengenai saham S Hardware untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka panjang untuk saham S Hardware ini masih tergolong bullish untuk saat ini, dengan saat ini resisten berada di area 910. Dan untuk jangka pendeknya ini juga masih tergolong bullish untuk saat ini. Kami menyarankan untuk buy on weakness untuk masuk ke saham S Hardware di kisaran harga 840 sampai 850. Ini untuk masuk ke saham S Hardware. Terima kasih. Baik, selanjutnya selamat pagi untuk Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk perkiraan dari saham Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BRI. Kita akan mulai dengan Bank Mandiri dahulu, di mana untuk Bank Mandiri saat ini kita melihat untuk tren masih cenderung sideways atau cenderung masih konsolidasi, dan di sini kita melihat ada support yang cukup kuat ini di sekitar level EMA 100 atau di garis yang berwarna hijau, di mana kemarin mereka belum berhasil menembus level ini dan tertahan untuk terjadi support yang cukup kuat di level tersebut. Jadi untuk level supportnya saat ini berada di level sekitar 9.200. Dan untuk level resisten terdekat saat ini berada di sekitar level 9.650. Jadi jika Bapak baru ingin memiliki atau baru ingin buy Bank Mandiri, ini kami bisa sarankan buy on weakness di sekitar level 9.200 dan untuk take profit terdekat saat ini berada di level 9.650 dan jika memang penguatannya ini dirasa cukup kuat, ini
bisa kami sarankan untuk hold dulu sampai target price berikutnya berada di sekitar level 10.000. Dan kalau kita melihat juga dari sisi stokastik dan maupun MACD saat ini memang pergerakan dari Bank Mandiri masih cukup menarik karena untuk stokastik sendiri saat ini masih berada di sekitar area oversold maksud kami. Jadi sudah saatnya untuk mulai dikoleksi. Dan selanjutnya untuk saham Bank BCA. Baik, untuk Bank BCA sendiri saat ini kita melihat untuk support berada di sekitar level 13.000 ini untuk support yang cukup kuat, dan untuk level resisten saat ini berada di sekitar level 13.500. Jadi dan saat ini kita melihat untuk BCA sendiri berada di level resistennya, karena itu kita harus melihat lagi apakah memang berhasil saham Bank BCA ini apakah berhasil menembus level resistennya atau tidak. Jika memang berhasil menembus level resisten, kami bisa sarankan untuk buy kembali jika memang betul-betul sudah confirm trennya bullish. Namun jika masih cenderung konsolidasi dan gagal menembus level resistennya, maksud kami ditutup di atas level resistennya selama beberapa hari ke depan, maka kami perkirakan harga akan kembali ke level support yaitu di sekitar level 13.000. Demikian. Dan terakhir ini dari pertanyaan untuk saham Bank BRI, di mana untuk Bank BRI sendiri saat ini kita melihat ada kemarin ini membentuk low yang baru, swing low yang baru ini di sekitar level 10.400 dan untuk level resisten terdekat saat ini berada di sekitar level 11.400 sampai dengan dan di sini ada gap up di sekitar level sampai dengan ke level 11.600. Jadi jika Bapak atau Ibu tertarik untuk membeli saham Bank BRI, kami bisa sarankan untuk buy saat ini karena stokastik juga tampaknya cukup menarik, masih berada di area oversold, dan terutama jika MACD confirm terjadi golden cross, ini kami bisa perkirakan penguatan dari saham Bank BRI ini akan cukup signifikan sampai dengan ke level 11.600. Dan kalau kami lihat juga dari tekanan jualnya ini sudah cukup berkurang, jadi kami bisa sarankan untuk mulai dikoleksi kembali di harga yang cukup rendah untuk saat ini. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yudi yang menanyakan untuk technical saham Antam. Baik, bisa kita lihat di sini untuk saham Antam ini trennya masih dalam fase downtrend untuk jangka panjangnya. Sementara untuk jangka pendeknya ini bisa kita ketahui dari indikator MACD yang sudah terjadi dead cross. Jadi saran kami jika Bapak Ibu memiliki saham Antam ini sebaiknya
dijual terlebih dahulu. Ini karena kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan ini akan mengalami penurunan karena indikator MACD ini sudah terjadi dead cross dan indikator stokastik ini sudah berada di area overbought. Jadi saran kami jika Bapak Ibu memiliki saham Antam, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu. Ini Adi udah belum? Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus yang menanyakan Pegas kemarin naik cukup banyak dan bagaimana perkiraan hari ini? Untuk secara teknikal sendiri untuk Pegas ini secara jangka pendek ini masih dalam fase bullish selama harga masih di atas EMA 50 yaitu di sekitaran harga 2.580. Selama Pegas masih bisa bertahan di level harga 2.580 maka ini masih bisa melanjutkan penguatan, namun jika break ke bawah atau di bawah 2.580 atau hingga 2.560 maka tren bullish untuk jangka pendek dari Pegas ini mulai berubah menjadi bearish. Jadi saran kami jika Bapak Ibu memiliki saham Pegas sebaiknya dijual terlebih dahulu. Demikian Pak. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk Philip Morning Market Call hari ini. Selamat pagi dan happy trading.